Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Binus. Masih di Kemang, tapi ini orangnya beda. Ada saya, Mas Widi, dan Mas Aris. Kami bertiga. Mau ngomongin tentang cashless payment untuk ini ya, untuk rekanan ya. Iya. Untuk rekanan atau vendor gitu. Itu ngomongin enaknya dulu deh. Oke. Gimana Mas Widi dari sisi orang perbankan nih? Izin gitu ya, maksudnya Mas Aris. Jadi kalau dari sisi pelaku usaha gitu ya, Pelaku usaha. kenapa sih pentingnya kita mulai mengextend, meleverage atau menggunakan cashless payment? Kita hidup, maksudnya nggak semua itu kan nyaman dengan cashless payment. Oke, contoh banyak Mas, banyak restoran-restoran atau warung-warung. Kita nggak ngomong restoran lah, warung, kedai. Tapi beliau-beliau ini masih hidup dalam cash payment. Oke, nah contoh konkretnya itu adalah warung dekat rumah saya. Oh, Ini contoh konkret. Jakarta nih berarti ya. Jakarta. Konteksnya. Percaya nggak percaya masih ada yang menerapkan cuman menerima cash. Pada saat saya ke sana, saya terlalu mikir, saya punya uang berapa. Sehingga saya beli biasanya secukupnya aja, sebatasnya aja. Saya ngomong, Om, hari gini masih aja cash, gitu kan? Bayar tol aja udah pakai e-money, udah pakai apalah dari bank-bank lain gitu kan. Om nggak mau coba? Aduh, Mas, pusing. Balik lagi Mas, karena literasi yang terbatas, Mas Aris. Singkat cerita, kita berhasil meyakinkan beliau untuk mulai mengembangkan, jangan cuman cash. Oke, terakhir saya ke sana, udah mulai ada nih pembayaran. By QRIS, udah ada mesin EDC. Terima. Saya nggak sadar Mas, bisa saya beli satu porsi. Ini saya mulai mikir, istri di rumah belum makan. Kayaknya mau beli anak nih, anak biasanya dibeli suka. Mas Aris, waktu cuma terima cash, saya mikir dulu, takutnya nggak cukup. Iya betul. Mohon maaf, maksudnya biasanya kita kan selalu terbatas membawa uang tunai. Secara bank notes, rupiahnya itu terbatas. Tapi contohnya mungkin adanya di rekening kita. Ya kan? Nah, waktu dia mulai menerima pembayaran cashless payment tersebut, ya udah tanpa disadarin Mas, saya biasanya beli satu, beli tiga. Ya kan? Tapi bukan istrinya tiga, enggak, istrinya satu. Ya. Istri tiga tuh Jangan. Satu buat saya, satu buat istri, sama buat anak. Saya sempat nanya, Om, gimana? Iya Mas, awalnya tuh aku tuh pusing gimana caranya. Tapi ya udah, akhirnya diikutin jalannya. Iya Mas, nggak berasa, omset naik. Syukur dong. Sorry, berarti dia sudah merasakan benefit dari cashless itu. Sebagai pelaku usaha, dia sangat merasakan. Dalam contoh konkretnya adalah omset yang meningkat. Betul. Dan itu ternyata tidak hanya berlaku kepada warung-warung kecil. Sama Mas, masih ada restoran cukup mewah, tapi sampai saat ini masih hanya menerima cash payment. Tapi ya baik lagi, keputusan adalah di tangan bapak dan ibu. Faktanya dengan memperluas opsi pembayaran itu akan memperluas opportunity bisnis. Iya betul. Nah, kaitannya dengan rekanan, Mas. Nah begini Mas, Pinus itu sudah membuka semua alternatif payment. Jadi kita mempermudah, intinya wisata itu harus dimudahkan. Paket wisatanya ada, paymentnya kita sudah permudah, ada debit, QRIS, ada kartu kredit, ada e-wallet kita punya, ada pay letter kita juga bahkan ada. pay letter Mas Aris. Pay letter kita juga ada. Nah ini kalau melihat ke tadi ya tentang pengembangan wisata ya. Nah menurut saya rekan-rekan atau teman-teman pelaku wisata di Indonesia ini kalau memang punya paket wisata atau aktivitas wisata yang menarik, ya Pinus sih sangat welcome ya Mas ya. Karena kita sudah membuka semua payment loh. Tinggal jadi rekanan kita mendaftar melalui Pinus, bisa send email juga bisa, kontak ke call centernya Pinus juga bisa,
kemudian nanti Pinus timnya akan melakukan kurasi ya, meminta kelengkapan data. Terus nanti paketnya kita up di website Pinus online. Begitu ada tamu yang nge-book ya otomatis fasilitas paymentnya bisa dipilih. Boleh cerita Mas dikit? Boleh. Saya pernah nih lagi strolling di Instagram, asli keren, satu daerah, tempatnya bagus, dan saya rasa untuk bawa anak wisata itu cukup menarik. Adanya di daerah Jawa Barat, tidak terlalu jauh. Ya. Oke, mohon maaf apabila yang ngelihat ini adalah tempatnya Bapak dan Ibu, mohon maaf. Tapi faktanya gini Mas, bagus. Pas kita mau reservasi, kita bilang, Pak, diterima pembayaran dengan kartu kredit nggak? Mohon maaf Pak, hanya terima melalui transfer. Sorry Mas, karena orang perbankan ya Mas ya, sedikit ya, kan beresiko Mas Haris. Kalau misalnya something happen force major, itu uang yang udah saya transfer kan nggak bisa kembali. Iya. Ya itu GONE itu. GONE, gone. Ya kan, bahkan beberapa bahasa ada yang ngomongnya liau, hilang. Kita kan, cuman maksud saya gini, saya sebagai pembeli, pengguna, saya akan ngelihat lebih condong orang pelaku usaha yang bisa terima cashless payment. Iya. Karena ada yang namanya assurance. Iya. On top of, di samping dari semua those beautiful benefit dari cashless payment, ternyata ada assurance juga Mas. Kalau something really happen badly, force major, yang masa kita udah jatuh ketiban tangga. Iya. Betul. Meminimalisir resiko-resiko kayak gitu tadi berarti ya. Benar, jadi nggak hanya untuk meningkatkan volume bisnis, tapi baik lagi, ya yang umur segini aja lebih condong terima yang cashless payment. Mas, kebayang nggak sih generasi-generasi adik-adik di bawah kita itu, ya kan? Yang lebih melek ini ya. Mas, di kantor Mas, boleh kagak bawa dompet, tapi handphone sama dompet kartu itu pasti dibawa. Betul. So, I mean like this is the chance, this is the opportunity buat teman-teman pelaku usaha wisata. Mumpung ada orang yang lagi buka pintu. Karena gini Mas, dari sisi banking nggak gampang. Saya nih tiba-tiba Mas Oi nih dari ujung Anda berantah bilang, Mas Firdi, saya mau dong punya mesin EDC. Wait, Anda siapa? Iya. Siup TDP Anda gimana? Ya, itu penting. Kelengkapan administrasinya mana? Jadi bener, orang bilang pusing. Kalau ada cara yang mudah dengan join ke Zendit, why not? Bisa memperluas opportunity usaha dengan cara yang lebih simpel. Iya, dan Pinus itu mewadahi itu loh. Jadi jadi rekanan, kemudian Pinus akan memberikan surat kerjasamanya ya. Jadi ada term and condition-nya. Jadi kita juga melindungi dari sisi klien maupun dari sisi rekanan kita juga. Jadi memang harusnya ya kita harus fair juga gitu. Kalau memang ada force major ya kita mesti refund ada term and condition-nya kan. Betul. Bisa ya. Di situ tuh penting itu loh. Orang nggak bisa kan, sekarang orang karena sensitif kan sosial media itu kan. Betul. Begitu satu servis saja jelek ya sedikit, kita semua udah dianiaya sama orang seluruh negara gitu kan. So, poinnya gini, bener Mas Aris, daripada Bapak Ibu pelaku usaha harus secara manual melakukan effort tersebut, kenapa nggak effort tersebut kasih aja ke Pinus? Iya, join sama kita. Cukup menikmati, intinya gini, saya nggak mau sampai kejadian yang di Jawa Barat tersebut. Ya. Tempat bagus, oke, sayanya sebagai konsumen rugi. Udah pengen, udah mau. Udah kepengen, tapi Mas Oi, sorry, saya nggak kenal tempat itu, cuma dari Instagram aja. Saya perlu assurance, ya kan? Jadi udah tempatnya bagus, tapi then the opportunity business hilang. Cuman gara-gara pembayaran yang, ya, gitu. Faktanya banyak. Orang yang udah strolling. Mungkin udah menghubungi Anda Bapak dan Ibu, tapi ujungnya nggak jadi sales. Coba cek, apakah Bapak Ibu
menerima cashless payment atau tidak. Betul. Ya jadi mungkin pengalaman-pengalaman kayak gini bisa jadi buah pemikiran buat teman-teman yang jadi rekanan ataupun yang mau akan Iya. jadi rekanan Pinus, karena kemudahan pembayaran itu adalah sesuatu ya. Sesuatu Kunci, banget Mas. ya. Daya jual. Iya, credibility juga Iya. penting di situ. Iya. Juga terutama yang UMKM juga kan ya. Betul, Pak. UMKM mau berkembang, nggak bisa berkembang kalau harus payment menggunakan cash. Orang juga mungkin masih mikir-mikir kan. Tapi kalau dengan diwakili oleh Pinus, dia menjadi rekanan kita ya. Sebetulnya kita sudah memberikan jaminan. Sehingga orang juga mau bertransaksi lebih nyaman, Mas. Ya. Setidaknya Ya. gini loh, Mas. Saya orang nggak pernah ke hotel tersebut, tempat wisata tersebut. Dengan ngelihat mesin EDC, dengan ngelihat bahwa dia terima cashless payment, artinya seenggaknya credibility dia secara perbankan sudah cukup betul. baik. Ya. Sehingga Karena dipercaya tadi ya. Yes. Naruh kepercayaan di situ. Setidaknya gini, itu nggak ada yang namanya 100% pasti ningkatin. Itu meningkatkan peluang Iya. untuk terjadinya bisnis. Iya. Iya. Menarik gitu kan Mas. Jadi Pinus sudah menyediakan semua fasilitas. Monggo kalau teman-teman yang mau join sama Pinus ya kan, bisa nanti mendaftar, kemudian nanti dinaikkan levelnya menjadi rekanan kita. Setelah kita kurasi dan sebagainya menjadi rekanan. Nah otomatis semua aktivitas atau paket wisata langsung masuk. Nah di situ menurut saya menarik sih. Karena salah satu ya ini mungkin wujud salah satu sumbangsinya Pinus ya untuk mengembangkan wisata. Iya, dan jangan sampai kemudahan membayar itu jadi penghalang. Iya. Ya kan? Seperti yang kasus yang diceritakan Mas Budi gitu. Iya. Jadi semuanya memang sudah dimudahkan untuk para customer dan rekanan Pinus gitu. No worries, jadi ya memang bangun kepercayaan tuh nggak gampang ya. Wah, Gitu. susah. Makanya kalau Tapi kalau kolaborasi masuk dalam wadahnya Pinus, ya kan katanya gotong royong itu membangun gedung jadi lebih ringan. Iya. oh iya benar. Benar? Jadi daripada Bapak Ibu harus memupuk sendiri membangun credibility, kenapa nggak berkolaborasi? Kolaborasi. Nah ini ada satu pengalaman saya ini bahwa pelaku wisata tuh biasanya jelek dari sisi admin, ya kan? Mereka sudah sibuk dengan aktivitasnya, jadi untuk mengurusi hal-hal yang lain kadang mereka semrawut lah. Nah, Pinus membuka itu kan, membuka jasa itu untuk menjadi rekanan kita dan memudahkan semuanya menurut saya. Setuju. Terus ini Mas Haris, kalau masih pakai sistem transfer manual, itu kan ini input pembayaran dari siapa untuk paket apa, Wah, itu susah. kan pengalaman nih. Rekonsiliasi. Iya, apa tuh itu makanya pengalaman gimana? makanya saya bilang bahwa pelaku wisata itu punya kecenderungan administrasinya kurang bagus. Nah biarkan itu dipindahkan ke Pinus, sementara dia hanya memikirkan activity dan wisata yang mau dia lakukan. Dan dia menerima tamu kan, semua sudah ada orderan secara online, kita buka, jadi dia tinggal cek aja Mas, setiap hari ada bookingan berapa orang gitu, paymentnya nanti tiba-tiba dia udah tahu tanggal sekian akan dibayar oleh Pinus sekian. Dan detail secara data bahwa ada uang masuk sekian ini untuk paket ini, Oh, iya. berapa orang kayak gitu. Iya. Tapi kalau transfer manual, ya monggo tuh cek tuh, ya kan. Betul. Bukti transfer, oke. Saya rasa sih ini bukti konkret ya dari Pinus. Maksudnya saya dari orang yang bukan berkecimpung di dunia usaha wisata. Ya. Saya rasa ini bukti konkret dari Pinus untuk memajukan dunia wisata. Wisata. Maksudnya supaya dunia wisata itu tidak terkonsentrasi pada satu tempat aja. Tapi saya rasa ini adalah opportunity yang ditawarkan Pinus untuk membuka peluang bagi objek wisata yang cukup menarik, tapi tidak memiliki kapasitas kompetensi, kapasitas untuk melakukan administrasi perbankan. Iya. Biar itu dibantu sama Pinus. Iya. Bapak Ibu cukup fokus kepada aktivitas wisatanya. Tapi maaf Mas Aris, out of my curiosity, dari Pinus ada potongan berapa? Oh enggak Mas, kita enggak memberikan. Maaf ya kalau pertanyaannya sensitif gitu ya. Oke, jadi pendekatan yang kita lakukan bahwa Pinus akan tetap membayar 100% Kepada rekanan? Kepada rekanan. Oke. Ya.
Nah itu menurut saya itu nilai lebih dari kita karena efisiensi di kita cukup bagus. Jadi ya istilahnya operation cost kita sudah bisa kita atur dengan baik. Menurut saya ini sesuatu yang nggak tahu kalau Mas Oi mungkin pernah dengar di market atau gimana, biasanya kan platform-platform tertentu. Potongannya itu bikin kaget. Iya, mohon maaf nih, istri saya misalnya dia jualan online gitu kan, shampoo. Tapi pada saat terima pembayaran ya biasanya kan ya you know lah ya, ada biaya-biaya potongan. Nah, ini Mas Aris 100% kita bayar. Jadi kalau rekanan jual paket di angka rupiah 10, dia akan terima 10 rupiah. Iya. Oke. Dengan term and condition yang sudah kita sepakati ya. Iya. Karena kita juga butuh kepastian bahwa tamu yang datang juga diservis dan berapa hari harus benar-benar memang di-guide sama mereka juga. Iya. Nah, itu semua kita sudah ada sistem and prosedurnya. Jadi nggak sembarangan lah. Untuk menjadi rekanan di Pinus caranya sebenarnya mudah sekali, Mas. Cuma credibility itu penting kan. Karena disitulah nama Pinus juga harus menjadi Taruhan ya. Taruhannya atau menjadi inilah ya, credibility, yang membangun credibility. boleh nggak Mas Aris kalau kita sebut tagline-nya mudah bukan berarti asal-asalan. Iya. Menjadi partner di Pinus atau rekanan di Pinus mudah, tapi bukan berarti asal-asalan. Betul. Iya. Karena ada proses kurasi di Pinus. Betul. Oke, dari berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh Pinus, bukan hanya ditawarkan ya, sudah jalan ya Mas, sudah jalan. Buat teman-teman yang mau jadi rekanan, yang punya usaha-usaha di tempat kalian masing-masing, so nggak usah ragu lagi, silakan cek aja di website kami di pintunusmantara.com. Nanti untuk detail dan segala macam silakan hubungi nomor berikut. Oke. Sound effect-nya langsung dari mulut tuh. Ada lagi yang mau disampaikan nggak nih? Itu aja sih Mas. Saya Pinus mencoba untuk membantu UMKM juga. Begitu pengembangan yang harus, ini jangkanya panjang sekali Mas. Kita masih panjang jalannya. Jadi menarik lah. Tapi di sisi lain alternatif pembayaran kita semudah mungkin, seringan mungkin. Walaupun ada tadi disiplin untuk terus membayar, tapi di situ komitmen Pinus juga. Wisata itu mudah gitu. Ya, dan berarti Pinus itu mengimani kemudahan dalam bergotong royong dan kolaborasi tadi ya. Kalau boleh dirangkum kayak gitu. Paling saya tambahin dikit Mas, Ya. dikit, maksudnya jangan dilupakan kata kuncinya adalah bahwa opsi pembayaran itu akan membuka opportunity pertumbuhan bisnis. Semakin Bapak Ibu memperbanyak opsi pembayaran, maka peluang itu akan menjadi lebih besar. Bukan berarti nggak ada omset kalau hanya cash only, tapi coba deh, bandingkan sendiri, coba dan rasakan, akan ada yang namanya peningkatan omset. Dan itu nggak mudah untuk mendapatkan credibility dari lembaga keuangan. Kalau ada sebuah badan seperti Pinus yang bersedia memfasilitasi, saran saya ya, don't miss it, segera. Don't miss it. Oke. Keren, don't miss it. Kayaknya udah cukup ya. Kita tutup. Oke teman-teman, segitu dulu. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Dan yuk, cus bareng Pinus. Oke.